Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami presentasikan pelajaran fikih untuk madrasah diniyah yang kami mengambil materi tentang sholat sunnah rawatib yang disusun oleh Arif Mudakir, perwakilan dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan daripada pembelajaran materi sholat sunnah rawatib yang pertama, supaya setiap santri dari madrasah diniyah itu mampu menjelaskan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, setiap santri itu mampu menerapkan dan mempraktekkan sholat sunnah rawatib, baik itu di madrasah diniyah yang sifatnya itu bersama-sama, ataupun tentunya nanti di rumah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran daripada sholat sunnah rawatib adalah setiap santri itu merasa senang dengan adanya sholat sunnah tersebut, melaksanakannya dengan senang, dan tentunya ikhlas dalam melaksanakan sholat tersebut. Cakupan bahasanya adalah tentang arti ataupun definisi sholat sunnah rawatib. Yang kedua, bagaimana tahu santri itu pelaksanaannya secara runut ataupun teratur. Untuk selengkapnya, kita saksikan sekilas tentang sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat wajib. Jika dikerjakan sebelum sholat wajib dinamakan sholat sunnah qobliyah. Jika setelahnya dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Hukumnya sunnah yaitu bila dikerjakan mendapat pahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Tapi dengan kita merutinkan sholat tersebut, maka kita akan dapatkan pahala. Terkait dengan sholat sunnah rawatib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man sholasnatai ngasrota rokngatan fi yaumin walailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah, yang artinya barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya umat Islam, harus senang rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan pahala yang besar seperti ini, dan akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah rawatib itu ada dua. Rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang biasanya dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaannya yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Untuk sholat sunnah rawatib yang kedua, yaitu rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang jarang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknisnya atau cara pelaksanaannya yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Untuk niat sholat sunnah rawatib dicontohkan di sini adalah untuk sholat subuh dan sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya. Yaitu untuk sholat subuh yang qobliyah, usolli sunnata subhi rokngataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua untuk ba'diyahnya, yaitu usolli sunnata dhuhri rokngataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sesudah duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hikmah ataupun kesimpulan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, yang pertama adalah menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita. Jika sholat fardu kita kurang sempurna, maka akan disempurnakan dengan adanya sholat sunnah rawatib tersebut. Yang kedua adalah dapat menghapus dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Yang ketiga adalah dapat mencegah perbuatan yang buruk. Tentunya adalah sholat yang khusyuk yang baik. Dan yang terakhir adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Untuk itu, bersama-sama kita kuatkan sholat sunnah rawatib itu sebagai dasar kita untuk membentengi ataupun melengkapi, menyempurnakan daripada sholat fardu kita, yang tentunya jika ada kekurangan maka akan bisa ditambahi dengan sholat sunnah rawatib. Dan itu menjadi semangat bagi kita karena pahalanya yang besar, bahwa Allah itu akan membangunkan pada kita semua yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu berupa rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu rutinkanlah. Dan kiranya itu pemaparan atau presentasi pelajaran fikih untuk madrasah diniyah yang mengambil materi tentang sholat sunnah rawatib, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakannya dan tentunya didasari dengan keikhlasan, sehingga Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua dan tentunya memberikan pahala yang besar berupa dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.